Halo semuanya, balik lagi bersama kita dan di video kali ini kita ada Samsung S20 FE Fan Edition, varian paling terjangkau dari Samsung S20 series. Kali ini yang akan kita review adalah Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon, yang mana merupakan perilisan ulang dari peluncuran pertama Galaxy S20 FE yang menggunakan prosesor Exynos. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Sama seperti Galaxy S20 FE sebelumnya, desain dari Galaxy S20 FE versi Snapdragon tidak mengalami perubahan, baik bagian depan maupun pada bagian belakang. Di bagian atas ada lubang mic dan slot SIM tray yang jenisnya hybrid. Sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri polosan aja, serta di bagian bawah ada lubang mic lagi, lubang USB Type-C dan juga speaker yang jenisnya stereo. Desain seperti ini emang udah sedikit ngebosenin ya, tapi masih bisa terobati sama warna-warna yang cakep dari Galaxy S20 FE. Untuk varian yang kita pegang sekarang adalah warna Cloud Lavender atau ungu muda. Bagian backdoornya menggunakan material plastik polikarbonat dengan finishing matte, berbeda dengan Galaxy S20 lainnya yang menggunakan bahan glass glossy. Tapi justru membuat Galaxy S20 FE jadi terlihat lebih bersih karena tidak mudah tertempel sidik jari atau noda. Feel genggamannya pun juga terasa premium dengan dimensi yang pas dan bobot 190 gram. Adapun modul kamera belakang sedikit menonjol dengan bingkai persegi panjang. Kemudian bagian depan mengusung konsep Infinity O display dengan punch-hole kecil di bagian layar tengah atas. Modul yang masih banyak disukai hingga saat ini. Tentu ini bukan alasan utama, karena selain model, bagian depan juga ada layar yang sangat cakep. Layar Galaxy S20 FE ini dilengkapi dengan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci dengan resolusi Full HD+ dan refresh rate hingga 120 Hz yang bikin pergeseran layar terasa lebih smooth. Kemudian di bagian layar bawah ada sensor sidik jari yang kecepatan responnya sudah cukup lumayan bagus. Secara keseluruhan, layar dari Galaxy S20 FE ini masih terbilang sempurna. Meski banyak yang bilang bezel Galaxy S20 FE cukup tebal dari S20 FE series lainnya. Tapi bagi sebagian orang seperti saya ini bukan suatu masalah. Yang penting layarnya tajam, enak di mata, dan kualitas layar AMOLED dari Samsung tetap terjaga. Secara Galaxy S20 FE ini termasuk jajaran handphone flagship. Jadi semua bagian dari Galaxy S20 FE dituntut buat lebih sempurna. Meski menyandang predikat Fan Edition, tapi Samsung tak mengurangi fitur-fitur dari S20 reguler seperti halnya spesifikasi IP68 yang banyak digandrungi pengguna smartphone zaman sekarang. Adapun dari segi performa, Galaxy S20 FE terbaru menawarkan chipset Snapdragon 845 yang menjadikan Galaxy S20 FE lebih dilirik daripada versi sebelumnya yang menggunakan prosesor Exynos. Dengan dukungan RAM 8GB dan dua varian internal 128 dan 256GB yang bisa diperluas hingga 1TB, serta sistem operasi One UI 2.0 yang bisa diupgrade hingga 4.1 dan berbasis Android 10 yang bisa diupgrade hingga Android 12. Secara keseluruhan, performa dari Galaxy S20 FE tentu sangat memuaskan. Setara dengan S20 series lainnya, kegiatan seperti multitasking tentunya sangat lancar. Bahkan untuk bermain game-game populer zaman sekarang, kita bisa atur di grafik tertinggi. Seperti halnya Mobile Legends, kita bisa set di ultra dengan frame rate di high 60 fps. Kemudian PUBG Mobile, kita bisa setting hingga Ultra HD dengan frame rate yang masih stabil. Sedangkan untuk Genshin Impact, ini kita belum bisa ngasih review pasti ya, karena saya pribadi baru nyobain ini game. Jadi buat teman-teman yang udah pernah nyobain Genshin Impact di Galaxy S20 FE, bisa tambahkan pengalaman kalian di kolom komentar. Yang jelas setiap kali kita bermain game, handphone ini suhunya langsung naik. Emang gak terlalu panas sih, tapi suhunya cukup mengganggu jika kita mainin handphone yang tanpa menggunakan case. Berbagai fitur hebat dengan performa berat yang bisa dijalankan dengan mulus, tentunya tak lepas dari dukungan baterai sebagai penyuplai daya. Galaxy S20 FE dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang mendukung fast charging 25 watt dan fast wireless charging 15 watt.
Yang ketahanan baterainya saya suka banget. Cukup untuk memenuhi kebutuhan saya mulai dari bekerja, nonton, ngegame, fotografi, dan lainnya. Dari pemakaian kita bisa dapat screen on time rata-rata 5-6 jam bahkan lebih. Jadi nggak perlu khawatir buat kita-kita yang intens mainin handphone dan was-was kalau baterai HP kita lowbat. Apalagi setelah beberapa minggu saya pakai Galaxy S20 FE, saya jadi lebih sering mainin kamera, ngefoto-foto hal-hal yang nggak penting. Secara di Galaxy S20 FE untuk urusan fotografi cukup mumpuni. Sebagai keluarga S20 series, Samsung tetap mempertahankan kamera utama yang sama dan lengkap dan berbagai fitur premiumnya. Dengan setup triple kamera dengan lensa utama 12 megapiksel yang dilengkapi dengan dual pixel PDAF dan OIS, kemudian 12 megapiksel lensa ultrawide dan juga 8 megapiksel lensa telefoto yang tentunya juga sudah ada OIS karena ini handphone flagship ya, dan 32 megapiksel lensa wide untuk bagian depan. Untuk hasil jepretannya tentunya sangat cakep. Dari dulu sampai sekarang emang hasil foto dari Samsung Galaxy Series S nggak pernah ngecewain. Termasuk di Galaxy S20 FE sendiri, kualitas warna dari jepretan-jepretan fotonya berasa sempurna. Kemudian hasil dari lensa wide dan ultrawide juga nggak jauh beda. Cuman di pencahayaan kurang atau malam hari aja yang berasa bedanya dari S20 reguler. Sedikit ada penurunan dari detail yang didapat. Yang lain sih oke, saturasi warnanya kuat, detailnya dapat dan saya sih suka. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Adapun untuk perekaman video di Galaxy S20 FE juga ada fitur Pro Video sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita bisa pilih-pilih rasio dan juga ukuran video yang akan kita gunakan seperti biasa. Mulai dari HD, Full HD dan juga QHD.
Oke, itu dia untuk video review kita kali ini. Kesimpulannya sih semua bagian dari Galaxy S20 FE worth it untuk pemakaian sehari-hari. Mungkin yang jadi pertimbangan karena belum adanya support jaringan 5G. Tapi untuk 1-2 tahun lagi masih oke-oke aja sih pakai handphone ini. Itu aja dan sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.